pemilihan Presiden Amerika Serikat dan bagaimana dampaknya terhadap pasar modal Indonesia. Pemilihan Presiden Amerika Serikat akan dilakukan pada tanggal 3 November 2020. Kita rekam itu tanggal 8 Oktober, jadi kurang dari 1 bulan sudah akan tahu apakah Donald Trump akan melanjutkan atau Joe Biden akan menggantikan. Nah, kalau dari sudut pandang pasar modal, bagaimana pendapat kami untuk kedua calon ini, bisa saya jelaskan sebagai berikut. Jadi Donald Trump itu adalah presiden yang lebih pro ekonomi. Di bawah kepemimpinan dia, tarif pajak korporasi diturunkan, eksplorasi untuk minyak dimudahkan, ya. Walaupun mungkin ada yang di daerah-daerah tertentu, misalnya hutan lindung yang dulu nggak boleh, sekarang diperbolehkan seperti itu. Dan juga kepentingan perusahaan-perusahaan di sana amat dia dahulukan. Sebagai contoh, ketika TikTok mengganggu dominasi daripada Facebook, kemudian dia memerintahkan supaya perusahaan tersebut dijual ke perusahaan di Amerika dengan alasan keamanan data. Dia juga mengucurkan stimulus dalam jumlah besar dengan memaksa bank sentral untuk terus membeli obligasi dikeluarkan oleh pemerintahan sana. Jadi dari sudut pandang ekonomi, dia sangat pro terhadap ekonomi negara dia sendiri. Dan dalam prosesnya kadang-kadang dia itu banyak berkonflik. Dia berkonflik dengan China dan terjadi perang dagang. Dia juga berkonflik dengan beberapa negara lain terkait kesepakatan dagang. Dia tidak ikut juga kesepakatan dagang dari WTO dan sebagainya. Nah, kalau dari kacamata pasar modal, kalau dia terpilih lagi, mungkin saja saham di sana akan mengalami kenaikan selama beberapa hari dan Indonesia akan seperti mengikuti sentimen positif tersebut. Tapi dalam jangka panjang, karena gaya kepemimpinan dia yang kontroversial, maka bisa saja akan negatif. Dalam artian volatility akan tinggi di pasar modal, terutama negara berkembang. Jadi dari sudut pandang pengelolaan dana, kalau Donald Trump terpilih lagi, mungkin short term-nya bagus, tapi long term-nya akan penuh dengan volatilitas untuk Indonesia. Nah, bagaimana dengan Joe Biden? Nah, kalau Joe Biden ini sosok yang berbeda dengan Donald Trump, di mana Demokrat sejarahnya mereka tuh lebih memihak tarif pajak rendah, tapi untuk perorangan, bukan korporasi. Nah, sehingga korporasi-korporasi mungkin tidak akan menikmati tarif pajak yang murah seperti Donald Trump sekarang. Nah, kemudian dari sisi energi, kalau misalkan di zaman Donald Trump batu bara dan energi minyak itu terus dieksplorasi, kalau dari Joe Biden sendiri dia lebih suka energi bersih. Jadi seperti pembangkit listrik tenaga surya, pembangkit listrik tenaga angin dan sebagainya. Nah, jadi mungkin itu juga akan menjadi suatu sentimen negatif untuk harga energi. Berdasarkan analisis tersebut, kalau misalkan Joe Biden yang terpilih menjadi presiden, mungkin dalam beberapa hari akan menjadi sentimen negatif bagi bursa saham di sana. Kemudian Indonesia juga ikut turun karena itu. Tapi dalam jangka yang lebih panjang, kita memperkirakan kontroversi seperti Donald Trump akan lebih sedikit, sehingga dia lebih positif untuk pasar modal. Nah, jadi kalau berdasarkan kesimpulan yang ada, apabila Donald Trump terpilih, mungkin pasar modal di sana akan positif selama beberapa hari, dan negara-negara lain ikut termasuk Indonesia. Tapi dalam jangka panjang volatilitas akan tinggi. Sebaliknya kalau Joe Biden yang terpilih, kemungkinan akan negatif beberapa hari, ya karena dia tidak pro korporasi seperti Donald Trump, sehingga kita juga mungkin akan ikut turun. Tapi dalam jangka yang panjang, volatilitas akan lebih rendah. Nah, sehingga kalau dari sudut pandang pengelola dana, terutama di Indonesia, akan lebih baik kalau misalnya Joe Biden dari Demokrat yang menang dibandingkan Donald Trump. Tapi sekali lagi, kami dari Panel Aset Manajemen tidak memihak, itu hanya analisis berdasarkan sudut pandang pengelolaan dana di pasar modal Indonesia. Demikian pendapat kami, semoga bermanfaat.